Halo, selamat datang, selamat bergabung di Aspirin Aspirasi Inspiratif. Dan ini adalah podcast talk show yang memuat berbagai aspirasi yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Terutama di bidang teknologi, karena teknologi ini sangat unik dan menarik ya. Dan ini bisa menjadi salah satu media untuk mempersatukan bangsa kita. Dan khusus untuk episode Aspirin kali ini adalah untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila, dan saya punya seorang narasumber yang luar biasa, keren banget ya. Beliau ini adalah mantan Deputi Kementerian BUMN, kemudian pernah menjadi pimpinan beberapa BUMN di Indonesia, dan hebatnya lagi masih punya waktu untuk menulis ya. Banyak tulisannya yang sudah dipublikasi dan juga sudah menerbitkan beberapa buah buku. Gimana kabarnya Mas Hari? Baik, alhamdulillah. Baik ya, terima kasih udah bisa menyempatkan waktu untuk hadir di Aspirin. Agak susah ya untuk nyempatin waktunya ya. Kemarin berapa kali kita reschedule ya. Pas aku bisa, Mas Hari nggak bisa. Gantian terus ya. Oke. Dan sesuai pembicaraan kita tempo lalu nih, sekarang di Aspirin ini kita mau mengundang Mas Hari menjadi salah satu narasumber kita untuk membicarakan mengenai sebetulnya teknologi ya. Tapi sebelum kita membahas ke yang susah-susah, kita bahas dulu yang ringan-ringan dulu gitu. Ini aku mau tahu lebih banyak lah mengenai Mas Hari. Lebih ke personal ya, personal life-nya gitu. Maksudnya di luar, selama ini kan Mas Hari kan dikenal orang sebagai sosok public figure, orang mengenalnya sebagai ya pejabat pemerintah atau direktur beberapa BUMN. Tapi sebenarnya di balik itu sendiri Mas Hari itu seperti apa sih? Jadi memang beberapa tahun ini seperti kelupaan gitu Mas Sony, banyak hal. Tapi sebenarnya hobi saya sebenarnya elektronik. Jadi buat macam-macam yang baru lah. Dulu waktu kecil gitu, jadi montir elektronik radio. Gitu. Nah terakhir tuh saya nyoba buat yang namanya wireless charger. Itu kira-kira 5-6 tahun yang lalu. Oke. Jadi chargernya handphone tapi wireless. Nah sekarang udah dijual bebas. Sudah banyak. Tapi dulu saya nyoba gitu. Pernah nyoba gitu sendiri? Iya. Dan berhasil? Berhasil, walaupun tidak sehebat hasilnya. Tapi yang penting sudah berhasil dulu. Nah, jadi itu hobi-hobi di luar kerjaan lah. Gitu. Di luar kerjaan hobi. Tapi saya tuh lebih banyak orang rumahan. Orang rumahan. Jadi sekarang saya udah punya cucu. Oh, serius? Iya, benar. Oh, berapa Setahun putranya? Kalau putra Mas Hari? Putra putri 3. 3. Laki, perempuan. Oke, cucu satu. Laki. Oke. Iya. Kalau di rumah itu biasanya rata-rata nyampe rumah jam berapa sih? Kalau kerja? jadi khususnya waktu saya masih sebagai deputi menteri ya, itu hampir nggak ada waktu. Itu berapa tahun tuh? 4-5 tahun gitu memang full banget gitu. Sampai rumah udah malam gitu. Dan kita nggak bicara ngantor karena waktu itu tuh terus-menerus kegiatan gitu. Sabtu Minggu juga keluar daerah segala macam gitu memang. Nah, makanya saya bilang hobinya sempat hilang beberapa tahun itu. Keluarga sempat protes nggak Mas? Iya benar. Tapi mereka sadar lah ini sudah kan dari dulu juga gitu. Saya 33 tahun ya sebagai PNS. Jadi mulai dari bawah banget sampai betah ya kerja kantoran. Aku 12 tahun aja nggak betah loh. 33 tahun tapi pindah-pindah lebih dari 11 lembaga ya. Oke. Tapi kebanyakan semuanya isinya tuh teknologi sama industri. Teknologi sama kemudian terakhir di Kementerian BUMN. Ada yang nurun nggak hobinya ke anak? Nggak ada tuh. Nggak ada. Jadi anak saya yang kedua cewek itu lebih nurun masalah elektroniknya ya. Tapi kalau yang pertama dia mungkin otak kanannya lebih. Kalau dia lulusan ITB tapi maunya tuh kreatif gitu. Jadi bicara mengenai macam-macam hal yang sifatnya itu seni dan lain-lain. Bukan anak band.
Bukan. Ya, sayang. Sayang sekali ya. Kalau anak band bisa aku ajak main band bareng itu, Mas. Oke, terus keluarga sendiri kalau menurut Mas Hari gimana? Maksudnya arti keluarga itu kalau buat Mas Hari gimana sih? Yang saya tadi bilang, saya tuh lebih banyak orang rumahan sebenarnya. Kalau nggak di kerjaan, di rumah. Karena menurut saya keluarga itu adalah inti dari sebuah bangsa. Bayangin ya. Oh iya. Keluarga itu inti dari sebuah bangsa loh. Betul. Bangsa yang paling kecil ya intinya ya. Jadi core-nya. Itu keluar bagi saya itu. Jadi keluarga itu sebenarnya merupakan pondasi dari adanya bangsa. Nanti kita bicara bangsa ya. Karena bangsa Indonesia ini sangat muda. Jadi beda dengan bangsa-bangsa lain, Mas Sony. Orang kalau tahu bangsa India udah lama. Bangsa Melayu sudah lama, bangsa Inggris ada, bangsa Arab ada, bangsa Persia ada, bangsa Indonesia nggak pernah ada. Iya benar ya, iya benar. Bangsa Indonesia nggak itu pernah baru ada. Tahun 28. Iya betul 28. Bangsa Indonesia, yang ada itu Jawa, betul. Ya kemudian ada Aceh, itu macam-macam. Tapi bangsa Indonesia itu masih sangat muda, belum ada 100 tahun. Oh, jadi emang penting banget ya bahwa emang keluarga tuh core ini. Dan yang paling penting adalah support system ya buat kita sendiri ya. Betul. Itu yang paling penting ya. Kalau keluarga nggak ngedukung pasti juga mempengaruhi ke kinerja kita juga pasti. Ya. Sekarang aku mau tanya sedikit yang agak sedikit ini nih. Nyentil dikit mengenai bangsa nih, bangsa ceritanya. Kita kan sebentar lagi mau memperingati Hari Kesaktian Pancasila nih, Mas. Ini kan judulnya aja tuh kan Kesaktian Pancasila gitu. Kesannya tuh bahwa emang Pancasila tuh sakti ya gitu. Bener. Tapi bener nggak sih sebetulnya Pancasila tuh masih sakti sampai sekarang? Atau malah sekarang Pancasilanya sakit? Harusnya Pancasila tuh sakti. Jadi hubungannya tadi yang saya bilang Indonesia ini bangsa yang masih sangat muda, Mas Sony. Bangsa yang masih sangat muda. Dan salah satu yang mempersatukan itu sebenarnya kalau menurut saya tidak hanya sakti dia, tapi magic, ajaib loh. Pancasila itu. Ajaibnya gimana? Ajaib. Mas Sony tahu nggak bahwa Pancasila itu tidak ada di Undang-Undang Dasar 45? Nggak ada. Kata-kata Pancasila itu nggak ada. Iya benar. Di Pancasila itu ada 4 plus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya betul. Jadi dasar negara, 4 dasar negara itu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang kita sebut Pancasila. Karena kata-kata Pancasila sendiri itu dikatakan oleh Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. Walaupun itu yang dimaksud Bung Karno bukan itu. Cuman beliau memberi nama Pancasila. Nah, tadi ditanyakan apa Mas Sony? Sakti nggak sih? Sakti nggak? Masih sakti nggak sih? Sakti banget. Kalau tanpa Pancasila, kita tuh sudah hampir 20 tahun ini nggak sadar bahwa kita ini hanya kesaktian Pancasila yang membuat bangsa Indonesia itu ada. Bangsa Indonesia ini yang tadi saya bilang masih sangat muda, tahun 28, kemudian disatukannya tuh nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Iya benar. Ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita kan emang dasarnya emang umat beragama. Benar. Tetapi ketuhanan yang Maha Esa di situ artinya di Indonesia itu sebenarnya nggak ada umat beragama gitu, nggak ada. Aneh ya. Tapi orang Indonesia ini dia tuh percaya bahwa ada Tuhan. Iya betul. Regardless agamanya apa. Oke. Jadi nama saya sendiri itu ada Fajar Hari Sampurno. Ada nama Fajar itu bahasa Arab. Hari itu bahasa Inggris, Sampurno itu bahasa Hindu, Sanskrit. Sanskerta. Sebagai contoh aja gitu. Tapi di Indonesia itu nama-namanya nggak ada yang harus umat beragama itu sebenarnya nggak ada. Ya umat Indonesia itu mereka memang percaya dasarnya Tuhan. kepada Tuhan. Itu 1. Baru yang nomor 2, keadilan yang adil, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mas Sony tahu nggak bahwa duluan kita bikin human rights daripada PBB? Oh iya.
Aku ilmu sejarah agak kurang. Human rights kita itu kita buat atau kemanusiaan yang adil dan beradab itu 22 Juni 1945. Oke, sementara yang PBB? PBB itu baru Agustus 1945. Tapi selama ini kan kayaknya kalau ngomong mengenai human rights kayaknya orang PBB barat kan Declaration of Human Rights itu Agustus 1945. Oke. Di sidang umum PBB. Sedangkan kita sudah tanda tangan tuh namanya Piagam Jakarta. Oh iya Kak, Piagam Jakarta ya. Itu di situ human rights, kemanusiaan yang beradab. Baru kemudian Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Ini nanti mungkin kita bisa satu sesi sendiri mengenai yang nomor 4 ini. Tapi yang saya pingin yang Mas Sony tadi sampaikan, Pancasila itu masih sakti nggak? Bukan sakti, dia ajaib. Ajaib banget. Jadi itu betul-betul membuat kita seperti bangsa Indonesia itu adanya karena kalau tanpa Pancasila itu nggak ada bangsa Indonesia. Tapi kenapa sekarang malah isu yang paling gampang diangkat itu oleh masyarakat sekarang itu untuk memecah belah adalah itu gitu. Sebetulnya. Sebenarnya bukan justru kita harus tahu bahwa Pancasila itu yang mempersatukan kita. Gitu ya. Bangsa Jadi Indonesia itu enggak ada loh Mas Sony. Kembali lagi ya, bangsa Indonesia enggak ada dulunya. Baru 1928. Baru 1928 ada bangsa Indonesia. Nation state istilahnya, nation state gitu. Itu baru 1928 kata-kata Indonesia menjadi bangsa. Jadi kita itu masih dalam istilahnya tuh dalam masa bukan pertumbuhan, jadi membina supaya kita menjadi bangsa Indonesia. Oke. Cuman sekarang kan banyak ya, maksudnya kalau kita ngomong soal isu-isu, terutama sekarang berkaitan kalau ngomong kesaktian Pancasila nih. Salah satu yang aku tangkap sama dulu belajar adalah kesaktian Pancasila kan memperingati nih ditemukannya jasad para pahlawan akibat kelakuan PKI nih komunis gitu. Menurut saya nih, pandangan pribadi saya, kesaktian Pancasila tahun 65 itu bukan karena ada gerakan G30 SPKI, tapi kita disadarkan kembali. Baru kemudian negara-negara bagian itu merasa bahwa ini nggak benar. Tetapi sekarang ini kita sudah lupa. Kebanyakan kita sudah lupa bahwa Pancasila itu bukan untuk hafalan, tapi untuk diterapkan. Jadi emang harusnya nggak diutak-utik ya, memang itu emang personal. Udah itu ya. Jangan pernah itu diangkat lagi urusan kayak gitu. Jadi bukan untuk memecah bangsa.